Ikhlas, sebuah kata yang seringkali disalahpahami sehingga sering disalahgunakan dan sangat mungkin menimbulkan kesalahan sikap maupun perilaku dari seorang muslim. Di Al-Quran sendiri ada surat yang diberi nama surat Al-Ikhlas yang populer juga dengan nama Qul Hu, yang mungkin salah satu ayat favorit kamu ketika sholat karena suratnya yang singkat. Nah, yang menarik dari surat Al-Ikhlas ini ternyata tidak ada satupun kata dalam surat Al-Ikhlas yang mengandung kata ikhlas. Lalu bagaimana sejarah surat ini sampai diberi nama Al-Ikhlas? Penamaan surat dalam Al-Quran ada yang berkaitan dengan kata yang ada di dalam suratnya. Ada pula yang berkaitan dengan maknanya. Kata ikhlas merupakan turunan dari kata khalasa yang artinya murni atau bersih. Dari akar kata ini ada dua alasan yang disampaikan kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas. Pertama, dalam surat tersebut Allah khusus menceritakan tentang dirinya, sehingga di dalam surat ini tidak ada keterangan apapun selain keterangan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kedua, surat ini mengajarkan tentang prinsip ikhlas bagi orang yang membacanya, sehingga dia menjauhi kesyirikan. Dari pemaknaan ikhlas tadi, kita bisa simpulkan dalam bahasa sehari-hari bahwa ikhlas adalah bersikap murni dengan dan untuk Allah, berorientasikan Allah atau Allah oriented. Dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, terserah Allah. Karena terserah Allah, maka muslim yang ikhlas adalah muslim yang berserah diri kepada Allah dan menjadikan apapun yang Allah perintahkan sebagai rujukan dari sikap, ucapan, dan perbuatannya. Dengan sikap ikhlas tersebut, maka apapun yang dipilih oleh seorang muslim, ia akan mempertimbangkan perintah Allah sebagai patokannya. Semua pilihannya ia harapkan mendapat ridho Allah dan kelak melihat wajah Allah di surga. Contoh, jika ada kesempatan berbuat curang untuk mencapai tujuan, namun kamu memilih tidak melakukannya karena Allah melarang berbuat curang, berarti kamu telah memilih untuk ikhlas. Jika tujuanmu tidak tercapai karena tidak berbuat curang, maka kamu menerima ketidaktercapaian itu dengan ikhlas. Jika kamu berhasil mencapai tujuan tanpa curang, berarti kamu telah mencapai tujuan itu dengan ikhlas. Tapi jika kamu mencapai tujuanmu dengan curang, berarti kamu mencapai tujuan itu dengan tidak ikhlas. Contoh lebih sehari-harinya adalah dalam pembuatan SIM. Kalau kamu punya SIM dengan cara nembak atau nyogok, berarti kamu punya SIM tidak dengan ikhlas. Sebaliknya, jika kamu gagal dapat SIM dan kamu memilih untuk tidak nembak atau nyogok, berarti kamu ikhlas walaupun kamu gagal dalam mendapatkan SIM. Contoh lain, jika kamu mendapat tawaran pekerjaan yang mengharuskan kamu membuka aurat dan kamu memilih membuka auratmu, maka kamu telah memilih untuk tidak ikhlas dalam bekerja. Sebaliknya, jika kamu memilih untuk tidak mengambil pekerjaan itu, berarti kamu telah memilih untuk ikhlas. Contoh lain, jika kamu mempunyai kesempatan untuk memakan daging babi, namun kamu memilih untuk tidak memakannya dan memilih makanan lain yang halal, berarti kamu telah ikhlas dalam perkara memilih makanan. Jadi ikhlas itu berbeda dengan ridho atau rela, walaupun ikhlas dan ridho atau rela bisa ada secara bersamaan. Ikhlas adalah berorientasikan Allah, sementara ridho adalah rela atau dengan senang hati. Kamu bisa ikhlas dengan atau tanpa kerelaan. Sebaliknya pun begitu, kamu bisa tidak ikhlas dengan atau tanpa kerelaan. Yang terbaik tentu saja adalah ikhlas dan ridho, yaitu kamu memilih yang sesuai dengan perintah Allah dengan senang hati. Dengan pemaknaan sehari-hari ini, maka kita tidak akan bingung lagi ketika dihadapkan pertanyaan, kalau memang ikhlas, kenapa kita menerima imbalan? Itu karena menerima imbalan bukan berarti bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Seperti menerima gaji dari pekerjaan yang halal, juga menerima keuntungan dari transaksi jual beli. Itu semua justru menjadi ikhlas ketika kita menerimanya, karena justru serah terima dalam kegiatan tersebut adalah perintah Allah. Begitu juga ketika kita menerima imbalan atas kebaikan kita membantu orang yang bukan bagian dari profesi atau bantuan kemanusiaan. Selama bantuan itu dalam kebenaran dan pemberiannya berupa sesuatu yang halal, juga bukan karena kita meminta-minta, maka menerimanya tidak menghilangkan keikhlasan. Sebaliknya, jika kita tidak mendapat imbalan atas bantuan yang kita berikan, maka kita tetap bisa ikhlas dengan tidak menggerutu dan tidak kapok untuk membantu. Ada orang yang bilang ikhlas itu perkara yang susah. Dengan pemahaman kita sekarang, kita bisa tahu bahwa ikhlas itu bukan perkara susah atau mudah. Bisa jadi susah, bisa jadi mudah.
tergantung konteks yang kita hadapi. Boleh jadi kita sudah bisa ikhlas dalam satu hal dengan mudah, tapi belum bisa ikhlas dalam hal yang lainnya. Semoga kita bisa ikhlas dalam hal apapun. Demikian penjelasan mengenai ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.